1 maupun di Liga 2. Ya, saya yakin mungkin ini para supporter, para fans-fans fanatik lagi bersabar juga melewati masa-masa seperti ini agar kemudian bisa kembali menyaksikan tim kesayangannya, kesebelasan kesayangannya tampil di atas lapangan hijau dan juga diberikan dukungan sepenuh-penuhnya. Lantas dengan keadaan seperti ini, apa kemudian aktivitas dari para punggawa-punggawa favorit Anda, ya? Nah, itu dia. Saya akan hadirkan perbincangannya pada kesempatan nuansa akhir pekan ini. Pendengar pun silakan ikut tentunya dalam perbincangan interaktif maupun juga pesan singkat melalui WhatsApp. Saya bersama dengan Media Officer PS Tira Persikabo, Nandang Permana Sidik. Selamat pagi, salam olahraga Bang Nandang. Salam olahraga, Jaya. Ayo, Bayu. Iya. Di line telepon lainnya kita juga bersama dengan Media Officer dari Madura United, ada Bang Tabri Saifullah. Salam olahraga Bang Tabri. Salam olahraga, ya. Oh, ada Nandang ya? Siap, mau saling sapa, saling say hi dulu sama Bang Nandang juga Bang Tabri. Waduh, Udah, lockdown saya aja, Nandang. Pamekasan Takut ditagih lockdown. hutang ini. Sebenarnya sih lebih enaknya kalau saling sapanya di atas lapangan hijau ya, karena lagi kita bisa nyatakan ya mungkin aktivitas dikurangi dulu kayak yang di lapangan hijau ini. Iya, betul. Iya, makanya tadi saya bilang takut ditagih hutang untuk bertanding. Ya, Oke. karena kebetulan kita mau home ini kan lawan Madura sebenarnya sebentar lagi. Oke, nanti kalau sudah mulai kembali bergulir, kami yakin akan bergelora lagi nih para pendukung-pendukung kita ini. Amin. Saya amin. sebenarnya mau kaitkan ini Bang Nandang sama Bang Tabri. Pemerintah kan sudah mengeluarkan ada ajakan begitu untuk sementara jangan mudik atau jangan berpindah. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin tahu dulu kalau dari Bang Nandang ini bersama dengan teman-teman di PS Tira Persikabo, karena kita tahu aktivitas di lapangan hijau ini lagi sementara lagi off. Jadi teman-teman bersama ofisial tuh sekarang aktivitasnya apa saja yang dipantau nih Bang Nandang? Kita itu terakhir latihan aktivitas klub itu tanggal 23 kemarin. Kemudian kan menyusul karena memang ada himbauan dari pemerintah untuk tetap stay home, maka tim kepelatihan kemarin mengajak bukan mengajak tapi menginstruksikan ke pemain untuk libur latihan dan pulang ke rumah masing-masing. Tapi ada catatan, karena sebelum mereka latihan itu mereka tetap ditimbang berat badannya, karena kan sebagai atlet yang profesional mereka harus tetap menjaga berat badan agar tetap proporsional, sehingga nanti kalau kembali lagi ke latihan mereka tidak sibuk dengan menurunkan berat badan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga harus tetap berolahraga sesuai dengan apa yang diinstruksikan pelatih, bahwa mereka harus tetap lari selama 30 menit dalam satu hari, sit up, dan push up dan lain-lainnya. Nah, setelah libur itu aktivitas yang mereka lakukan. Kita sebagai tim ofisial mungkin sama seperti Tabri. Sebenarnya kalau divisi media officer nggak pernah libur, karena kalaupun kita tidak ada aktivitas real di lapangan, kita tetap menjaga sosial media kita, YouTube, kemudian Twitter, kemudian IG dan lain-lainnya agar tetap aktif. Karena sosial media sekarang kan sangat berperan aktif untuk menginformasikan apa yang dilakukan oleh teman pemain, baik itu latihan, termasuk di dalamnya membantu pemerintah dalam mensosialisasikan imbauan mereka di saat wabah virus corona ini mewabah. Ya, mungkin sosialisasi kita ke supporter lewat sosial media. Itu aja yang dilakukan. Lewat sosial media. Ya, tapi kalau mungkin bisa kita simpulkan Bang Nandang, ini kabarnya Alex Gonçalves dan kawan-kawan semua tidak ada yang menunjukkan gejala ya Bang Nandang ya. Alhamdulillah kita kemarin masih tanggal 23, karena kan kita punya tim dokter itu 3 orang. Jadi semuanya bergerak sebelum mereka memasuki lapangan kemarin itu pada tanggal 23 itu mereka dicek, termasuk penyemprotan disinfektan, kemudian dicek suhu dan darahnya. Alhamdulillah sampai sekarang Alex Gonçalves, kemudian Ciro Alves, Artyom Piliposan, Petri Venanen, alhamdulillah termasuk pemain-pemain lokalnya, sampai saat ini belum ada informasi dari tim dokter bahwa ada yang menjadi ODP, PDP atau positif COVID-19. Mudah-mudahan sampai nanti tidak ada yang Siap. Baik, saya sebagai pendukung juga Bang Nandang mendoakan yang terbaik. Tapi di satu sisi, saya pendukung juga dari Beto Gonçalves di Madura United. Jadi Bang Tabri, Beto Gonçalves sama teman-teman di sana Bang Tabri, pantauannya semua masih dalam kondisi baik-baik semua selama menjalani aktivitas di luar lapangan hijau Bang Tabri. Semua baik-baik saja.
sehat semua. Ini kan aktivitasnya seluruh pemain disuruh, weh kamu kalau latihan di rumah kirim videonya, Ya. kita mau tahu. Kemudian ajari seluruh warga juga bahwa untuk sementara beraktivitas di rumah dengan cara berlatihan di rumah. Jadi keseluruhan begitu ya. bisa dikatakan masih dalam kondisi baik-baik semua ya Bang Tabri? Kondisi baik-baik semua. Jadi kalau Madura United itu mungkin yang mengawali untuk langsung berhenti latihan semua ya. Jadi Ya. tanggal 20 latihan semuanya langsung ditegaskan sama presiden klub itu. Sepak bola itu penghidupan, bukan kehidupan. Yang namanya penghidupan, ayo semuanya jaga, semuanya libur. Otomatis semuanya langsung libur, diliburkan dari Elite Pro Academy, dari sampai senior juga diliburkan. Ya. Tapi Bang Tabri selama diliburkan, selain monitoring latihannya, di monitoring keberadaannya juga nggak? Ini ada keraguan sih, takutnya kayak nanti pemain Persib Bandung, Bang Tabri. Oh iya, dimonitoring semuanya. Karena kan mereka masih terikat kontrak ya. Ya. Jadi secara formal mereka masih terikat kontrak dengan Madura United. Maka di situ perlu ada laporan-laporan, ini loh progres kami, ini progres kami. Jadi tetap kami minta hal-hal seperti itu. Iya, baik. Saya kembali ke Bang Nandang. Bang Nandang, tadi yang aktif di beberapa portal-portal untuk media sosial bersama dengan para supporter, itu gimana? Mungkin ditampung ada suara-suara para teman-teman supporter nggak yang rindu ingin kembali ke lapangan hijau mendukung kesebelasan andalan dan kesayangannya, Bang Nandang? Sebenarnya itu udah pasti ya, karena saya pribadi sendiri kan ada adminnya khusus untuk supporter, karena kebetulan saya juga sebagai koordinator supporter. Jadi sebenarnya sih setelah pertandingan terakhir kita lawan Persita Tangerang itu kan kita udah istilah kata kalau dalam pertahanan negara itu udah siaga 1. Dari 12 gate yang ada kita hanya cuma buka 4, dan di per gate-nya itu kita sediain dokter, peralatan medis, 1 ambulan, kemudian ruangan isolasi jika nanti ada supporter yang memang terindikasi memiliki gejala COVID-19. Tapi sampai pertandingan terakhir itu tidak ada. Nah, dari situ muncul kemudian obrolan, kalau misalkan ini sepak bola tetap digelar, ini otomatis kejadian yang di Italia itu Valencia sama mana itu jadi bom waktu juga, karena kan penonton itu, kalau supporter kita itu akan hadir di stadion 1 jam minimal, itu 1 jam sebelum maksimal 1 jam sebelum pertandingan. Kemudian mereka bubarnya juga tidak pertandingan bubar kemudian mereka pulang, tidak. Nah, itu yang kita khawatirkan. Makanya ketika ada ada himbauan dari PSSI atau pemerintah kemudian di stop sepak bolanya, itu sebenarnya semua kalangan supporter baik Kabomania, UPCS, kemudian Rain Pem Citi dan PAS 1973 itu udah sepakat. Tapi memang kadang-kadang ada orang yang memang menggantungkan hidupnya dari sepak bola. Mungkin sama juga di Madura, ada orang-orang yang memang selama ini menggantungkan kehidupannya dari berjalannya sepak bola, kayak pedagang-pedagang. Sering saya mampir Stadion Pakansari kayak gitu kan. Tukang-tukang jersey ngeluh, aduh nggak ada pendapatan, minim nih pendapatan kalau nggak ada sepak bola yang jalan. Tapi bagaimana lagi? Ini kita harus antisipasi semuanya, karena wabah ini kan bukan main-main. Sepak bola seperti yang Mas Tabri bilang, bahwa penghidupan bukan kehidupan. Penghidupan itu hanya untuk mencari rezeki, kerjaan, kemudian profesional bekerja, sama seperti wartawan seperti saya, seperti Tabri juga wartawan, masih wartawan, kemudian Ninding dan Bayu juga sama, itu ada penghidupan. Tapi ada kehidupan itu kita mempunyai keluarga, ada kehidupan sosial kita sama masyarakat. Kalau kita ceroboh dalam pengertian bahwa kita tetap kekeh menjalankan kompetisi ini, mungkin akan beda lah, akan cepat penularannya. Beda lah sama Kamboja ya yang masih menggelar kompetisi gitu kan. White Bang Nandang, kok Bang Nandang ngobrol ini serasa-rasa kayak di samping saya ada yang kupas bawang ini kayaknya. Kenapa ketawa, Bri? Jangan ketawa, Bri. Aduh. Bang Tabri, kita jangan ketawa Bang Tabri. Emang kalau kondisi di Madura United gimana tuh komunikasi dan koordinasi sama teman-teman supporter maupun ofisial lainnya? Ya, mereka harus memahami, walaupun kondisi Madura hari ini masih tidak termasuk zona merah, ya pada intinya ini penghidupan yang harus kita jaga semua. Kehidupan kita harus tetap berjalan dengan baik gitu. Nah, ini keywordnya yang kenapa kemudian semua bergerak untuk sama-sama mencegah penularan virus
COVID-19 ini di Madura. Iya. Gambar besarnya pada itu ya Bang Tabri ya. Iya, iya. Oke, saya masih mau ke Bang Tabri. Bang Tabri, ini kan dari pemerintah pusat memang masih menggodok nih untuk mensahkan, tapi pemerintah daerah ini sudah banyak yang mengambil langkah untuk mengajakkan jangan dulu mudik katanya. Jadi Bang Tabri mungkin nanti ini gimana kira kalau pribadi Bang Tabri mudik nggak Bang? Saya kan nggak mudik ini. Lagi Saya ada yang di mudik, sawah Bay. ini Mas. Sama yang di sampingmu itu pulang ke Tasik itu nggak bisa itu, wali kotanya udah lockdown. Jadi begini, yang pasti kalau di Madura untuk kedatangan warga Madura yang berada di luar daerah memang dilakukan beberapa protokol ya, protokol tes, kemudian diharapkan mereka juga melakukan isolasi diri sampai 14 hari. Semoga sampai hari ini dan selanjutnya sampai selesainya mewabahnya virus COVID-19 ini Madura masih aman-aman saja ya. Jadi intinya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh warga ini semua berkesinambungan untuk menanggulangi minimal tidak sampai menyebar kemana-mana ini COVID-19 di Madura. Termasuk dengan para pemain-pemain nantinya Bang Tabri ya? Ya, sebagian pemain di sini malah ada yang memilih tetap berada di Madura, mereka malah takut untuk pulang ke rumahnya gitu. Ya. Ya karena memang kondisi di Madura posisinya masih zona hijau. Kalaupun ada sebenarnya sempat kuning sebentar ya. Baik, kita doakan semoga tetap hijau. Jangan kuning lah. Kalau ibarat wasit kartu kuning itu agak bahaya soalnya kadang gitu ya Bang Tabri. Ya, tapi kan kalau di sepak bola untuk kartu kuning pertama 3 kali loh. Iya. Ya, oke. Siap. Bang Nandang, gimana? Mudik nggak Bang Nandang? Ini ada titipannya juga nih. Apakah baik-baik saja sekarang kalau nggak pulang nih Bang Nandang? Ya kayak sepertinya kita udah sepakat nih, keluarga besar termasuk di tim juga. Kalau pemain sih memang udah ada yang mudik karena memang kan ke daerah. Mereka kayak ke Maluku, ke Ambon, kemudian tapi pemain asing tetap ada di Bogor. Mereka tidak pulang. Kalau saya pribadi tim media ofisial memang ada yang dari Tuban, ada yang dari Sukabumi. Kayaknya sepertinya untuk saat ini karena memang Bogor juga zona merah, wali kotanya sudah kena kan. Kemudian beberapa ODP meningkat, PDP-nya juga meningkat. Jadi kita menahan diri aja. Tidak bertemu dengan orang tua tahun ini sepertinya akan menjadi ibadah karena kan kita memikirkan keselamatannya. Itu yang sepinggirmu juga jangan suruh pulang aja, suruh siaran aja suruh terus. Oke. Saya punya pertanyaan dari pendengar ini sama kayaknya. Saya tujukan untuk Bang Tabri sama Bang Nandang ini ya. Dari Ibu Alfrina Jakarta, Pak Sutejo di Solo, Pak Andre di Manado. Pak, itu kalau kayak liga-liga top Eropa ada beberapa kayaknya khususnya kayak gaji-gaji pemain dan ofisial tuh dipotong untuk membantu COVID-19. Kalau di Madura United gimana potretnya, Bang Tabri? Bang Tabri dulu deh. Oh, begini, Liga Indonesia ini baru 3 kali jalan. Ya. 3 kali pertandingan. Ada arahan dari PSSI, angka maksimal 25% untuk pembayaran gaji. Angka maksimal itu kan sebenarnya masih bisa dinego. Ya. Cuman sepertinya kebijakan klub tidak akan dilakukan nego, tetapi langsung menyesuaikan dengan apa yang menjadi petikan dari keputusan PSSI. Intinya begini, untuk pemotongan gaji kita ini kan masih baru berjalan tiga kali pertandingan. Otomatis secara revenue klub, kemudian value untuk kemampuan membayar langsung operasional seluruh kebutuhan itu masih belum terpenuhi secara keseluruhan gitu. Berbeda kalau sudah berjalan setengah musim mungkin sudah dana-dana di sponsor sudah masuk semuanya, mungkin itu yang menjadi pertimbangan di seluruh Eropa. Tetapi kompetisi yang masih baru berjalan ini menjadi problem tersendiri untuk Indonesia gitu, untuk beberapa pemain. Kalaupun donasi mungkin mereka donasi tersendiri secara individu, tetapi klub tidak dalam kapasitas untuk menggalang donasi itu. Karena perhitungan tadi ya, baru di awal-awal musim ya, Bang? Iya. Oke. Kalau di Persikabo, Bang Nandang? Sama sih seperti Madura, karena kan kita pijakannya ke federasi kan, karena federasi yang mempunyai kompetisi, kemudian operatornya LIB, kalau mereka sudah sepakat dengan nilai 25% dari gaji yang dibayarkan sampai
kemudian kompetisi nanti, kalau memungkinkan kompetisi ini dijalankan lagi mungkin di awal Juni atau Juli ya, itu 25% pembayaran gajinya. Tapi kalau untuk bantuan dana donasi seperti itu, apakah mereka dipotong dari gajinya? Sepertinya kebiasaan klub itu dikasih dulu gajinya ke pemain. Kalau pemainnya seperti yang sudah terjadi, ada misalkan beberapa pemain yang membelikan masker ketika pulang, membagikan ke warganya, itu hak pribadinya, sama seperti Madura. Kalau klub itu bukan dalam posisi menggalang dana kemudian disecarakan, itu belum sampai ke ranah itu, karena pembicaraan gaji pun itu kan baru ada, pembicaraan batasan gaji pembayaran 25% itu kan baru dari himbauan Tanggal dari 27 ya. Tanggal 27 Dang. apanya. Pembicaraan tentang gaji dari federasi itu tanggal 27. Iya, tanggal 20, tapi suratnya kan udah ada. Kemudian suratnya Iya, kan iya. udah diterima juga bahwa batasan 25%. Tapi persoalannya kan bukan hanya di gajinya bisa diterima atau tidak. Kalau memang merujuk klub itu sepakat semuanya terhadap pijakan gaji yang 25%, itu otomatis pemain pun akan menerima seperti itu dari nilai gaji yang selama ini mereka terima. Tapi pada dasarnya ya kembali lagi, kalau mereka mau donasi, tapi tidak seperti di tim-tim lain lah, sampai ada yang di klub-klub kompetisi yang lain sampai memotong, itu juga kan harus ada pembicaraan. Ini kalau di Persikabo itu kan masih pembicaraan internal di manajemen atas, kemudian nanti dikasih ke floor ke pemain dirembukan bagaimana baiknya. Kalau dari pemain sih biasanya kapten dan satu perwakilan aja menghadap ke manajemen, nanti pembicaraannya di situ, baru mungkin setelah pertemuan itu akan ada kebijakan yang keluar dari manajemen. Itu aja. Baik, kita memang sampai sejauh ini masih menanti kabar begitu ya, hingga kapan kemudian fluid untuk bisa kembali bergulir, yang bisa kita ikuti bersama. Saya undang juga pendengar lainnya, kalau tadi itu yang saya bacakan melalui pesan singkat dan juga WhatsApp, untuk pendengar lainnya yang mau ikut interaktif bersama dengan Bang Nandang sama Bang Tabri juga ini, silakan di interaktif kami 021 384 4545, WhatsApp-nya 081 399 399 888. Bang Nandang sama Bang Tabri, kita belum tahu ini kapan kembali fluid akan dibunyikan hingga kemudian kembali bergulir. Tapi yang menjadi sebuah mungkin ada segi persiapan, mungkin dikomunikasikan sama penyelenggara pertandingan untuk kondisi stadion yang nantinya disiapkan saat pertandingan itu akan kembali bergulir. Bang Tabri dulu. Kita semuanya tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh pemerintah harus kita jalani bersama, itu kebaikan bersama, itu aja sebenarnya. Apapun keputusannya kita pasrah kepada federasi ya. Itu aja. Poinnya pada itu apa yang ditetapkan federasi ya Bang? Iya, kita pasrah kepada federasi ini. Ini kan yang punya peraturan mereka, regulatornya mereka, ya kita pasrah aja. Siap. Iya. Jadi mau kompetisi dijalankan, oke, ini sudah dijalankan, kita siap. Kompetisi kemudian harus berhenti, selesai. Nah, kalau kompetisi yang tidak jalan inilah yang kemudian kita harus rembuk, terutama tentang status kontrak pemain. Tapi federasi sudah menyampaikan satu hal, bahwa jika kompetisi ini diselesaikan, dinyatakan selesai, dinyatakan berhenti, kontrak pemain secara hukum dinyatakan batal. Ya, baik. Bang Nandang, kalau untuk di Persikabo? Kalau untuk di Persikabo, kalau stadion tetap ready seperti yang dibilang tadi sama Tabri. Kita kalau main ya siap, karena skuadnya juga kita sudah siap kan gitu. Kemarin juga kita kan tanggal 4 ini, tanggal 4 sebenarnya kita April itu kan kita away ke Barito. Tanggal 11 kita home lawan Madura United. Nah, pengajuan peminjaman stadion, suratnya, kemudian surat ke Damkar, ke Dinas Kesehatan, sama pihak kepolisian sebenarnya sudah kita ajukan dari kemarin-kemarin. Nah, cuma sepertinya keputusan Panpel itu kita akan pending, karena dinas-dinas terkait juga kan sekarang fokusnya bukan ke sepak bola, tapi kan ke penanggulangan wabah COVID-19 ini. Pokoknya kita tetap standby, tetap tunggu informasi dari federasi, dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat selesai agar kompetisi segera berjalan.
Itu Siap, aja, baik. baik. Oke, terakhir saya ke Bang Tabri dulu. Bang Tabri, untuk seluruh para pendukung Madura United, biar kita semua satu tekad ya di tengah masa-masa seperti ini. Silakan Bang Tabri. Sana ya, bagi kita, kalaupun kita tidak mau melakukan lockdown secara pribadi, satu hal yang perlu dilakukan bersama-sama di masa saat ini adalah kita coba melakukan physical distancing atau jaga jarak semuanya. Ayo kita kurangi boncengan, kemudian bertemu bersalaman ya nggak apa-apa dulu, jangan salaman, kita sok cuek-cuek aja dulu, tapi secara pembicaraan secara sosial, hubungan sosial kita ya tetap jaga, tetapi hanya membatasi jarak gitu aja. Jadi ini bagian dari ikhtiar sama-sama menjaga agar supaya kompetisi bisa tetap jalan. Itu dalam konteks kompetisi juga agar supaya wabah ini bisa diminimalisir dengan sebaik-baiknya dan tugas tim medis bisa berjalan dengan sebaik mungkin juga. Amin, bisa berjalan sama Bang Tabri singgung boncengan, padahal kami sudah atur jadwal nih kalau Persikabo main mau boncengan kita sampai ke Bogor nih untuk demi membela nih sama Kang Ninding juga. Dan kalau sudah bermain berarti kan wabahnya sudah selesai. Sudah selesai ya, yang penting tetap jaga keselamatan lah gitu Bang Tabri ya. Iya. Bang Nandang, silakan Bang Nandang. Kalau dari Persikabo ya kita himbau ke beberapa elemen supporter. Kemarin juga ada beberapa elemen core wheel dari supporter ini yang mengundang saya untuk datang ke anniversary mereka. Tapi saya tolak. Kemudian saya juga beri pemahaman ke mereka. Pada intinya tetap di rumah, jangan melakukan aktivitas apa-apa dulu. Karena memang kalau untuk menyelesaikan sesuatu itu memang harus kita harus berani berkorban. Mungkin sekarang kita harus tinggal di rumah 2 minggu, jangan terlalu banyak kongko malam mingguan, tongkrongan atau apapun juga bentuknya, apalagi sampai ada selamatan Warwil yang kesekian tahun. Saya sudah sampaikan ke mereka bahwa itu tahan aja dulu, tahun ini kita puasa, sama-sama berdoa dan ikut membantu imbauan dari pemerintah, karena bagaimanapun juga ini sepak bola ini kan olahraga yang paling besar lah dari segi massa. Coba bisa dibayangkan kalau dalam sebuah pertandingan itu datangnya ribuan orang. Itu kalau ribuan orang semuanya pelanggar hukum semuanya, misalkan kompetisi berjalan, itu bisa seperti apa kan penularannya. Dalam lingkup kecil mungkin mereka di core wheel-nya, biasanya core wheel-nya itu satu kelurahan kan. Bisa dibayangkan misalkan 100 orang berkumpul dari situ. Dari 100 orang mungkin ada 1 orang misalkan terindikasi bahwa membawa virus corona, itu menyebar ke 100 orang, mereka pulang ke rumah. Bisa dibayangkan hal-hal seperti itu yang saya lakukan sosialisasi, mungkin juga Tabri sama gitu kan kita juga punya grup tersendiri dengan supporter. Baik. Dan akhirnya mereka juga memahami bahwa ini bukan virus yang numpang lewat saja. Itu aja. Baik. Semoga sukses program-programnya. Amin. Bang Nandang sama Bang Tabri. Sebelum saya akhiri, mungkin Bang Nandang sama Bang Tabri mau saling pesan-pesan dulu sebelum kita akhiri perbincangan ini. Ya. Kalau pesan saya satu aja, jangan tengkaran Nandang sama Ninding itu aja. Bang Nandang apa nih pesan-pesannya Bang Nandang? Buat Tabri, hentikan rokok Bri. Perokok itu yang paling berpeluang untuk untuk terkena virus. Jangan mentang-mentang Madura zona biru ya. Itu aja sih pesan saya. Oke deh. Terima kasih Bang Nandang sama Bang Tabri. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Demikianlah itu perbincangan saya bersama dengan media officer dari